Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate tembus $89 per barel. Padahal bulan lalu saudara, angkanya masih di kisaran $79 per barel. Bagaimana pengaruhnya terutama ke harga BBM di Indonesia? Kita akan berbincang pagi ini bersama Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro. Satria, selamat pagi. Selamat pagi, Riri. Jadi kenapa sekarang minyak harganya mahal banget, Satria? Iya, karena memang ada kombinasi dari supply yang sedang ketat dan demand yang sedang tinggi. Karena kita tahu sekarang itu perekonomian global tumbuh dengan sangat cepat. Gitu. Jadi dan orang itu mobilitasnya mulai meningkat. Jadi kita lihat di Tiongkok, di Amerika Serikat, di Eropa itu bank sentralnya harus menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena ekonominya tumbuh terlalu cepat. Yang ini membutuhkan minyak. Gitu loh. Itu dari sisi yang demand dan dari sisi yang supply itu memang juga koalisi OPEC itu Saudi Arabia dan Rusia sedang berusaha memotong harga minyak, memotong produksi minyak untuk menstabilkan harga. Gitu. Jadi dari sisi pesuplainya itu sedikit, dari sisi permintaannya sedang banyak. Oke, kalau dolar yang sekarang lagi menguat, ada andilnya nggak, Sat? Iya, betul. Jadi ini dolar menguat itu juga ada terkait dengan harga minyak yang naik. Gitu. Jadi kalau misalnya harga minyaknya naik, itu kan berarti inflasi di negara-negara maju, termasuk di Indonesia juga, itu juga akan naik. Nah, kalau inflasinya akan naik, berarti bank sentral di seluruh dunia harus menaikkan suku bunga, terutama di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu pom bensinnya ganti harga tiap hari. Beda kalau di Indonesia itu kan Bulan sekali ya biasanya. iya gitu, sebulan sekali kan di awal bulan. Kalau di sana tuh tiap hari gitu loh ganti. Jadi kalau sekarang tuh harga minyaknya sudah naik gitu. Jadi harga BBM di Amerika Serikat sudah naik dari mungkin seminggu 2 minggu yang lalu. Ini kalau bicara soal kenaikan harga minyak dunia, terutama di Indonesia, mungkin di satu sisi bisa menambah pendapatan negara, tapi di sisi yang lain ini tentunya bisa membebani negara lebih besar. Bagaimana APBN memitigasi defisit akibat harga minyak yang bergejolak ini? Betul, jadi memang kami di Bahana Sekuritas sudah melakukan exercise ya, kami melakukan kalkulasi dan modeling. Yang Pak Kalis bilang itu benar, jadi kalau Indonesia itu membutuhkan harga minyak yang tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah. Jadi mesti benar harga minyaknya. Kenapa? Karena kita juga ada pendapatan negara yang misalnya pendapatan non pajak kita dari sektor migas itu besar. Jadi kami hitung memang secara net ini kalau harga minyak di 90 itu sudah mulai ada tekanan tuh pada APBN. Jadi defisitnya mungkin gitu kalau misalnya naik lagi, misalnya kan sekarang tuh pagi ini minyak naik lagi dan menuju ke 100 lah sekarang kan 92. Defisit fiskal kita bisa melebar 63 triliun tuh kalau misalnya harga minyak ke 100 misalnya. Gitu. Oke, ini besar ya. Tapi tadi Satria bilang harga minyak yang tepat gitu buat APBN. Hitungannya berapa harga minyak yang sebenarnya tepat, tidak terlalu melukai APBN tapi juga tidak mengurangi pendapatan negara dari minyak? Betul, sebenarnya kita nih sekarang baru saja lewat di harga minyak yang tepat. Jadi sweet spotnya atau harga minyak yang tepat itu sebenarnya di 80 hingga 90. Jadi 80-90 itu APBN kita bisa relatif aman lah. Kalau misalnya tembus ke 100 misalnya ya, gitu loh. Kami sudah kalkulasi nih kalau di level yang sekarang, berarti pendapatan negara akan bertambah 35 triliun. Tapi belanja negara bertambahnya 98 triliun karena ada subsidi kompensasi ke Pertamina, PLN dan lain-lain. Jadi memang ini ada tambahan 35, tapi kalau ke 100 tambahannya 98, kita defisit sekitar 60 triliun sendiri. Jadi sebenarnya lebih rugi ya karena beban APBN jadi lebih besar gitu 90 triliun. Ya, saya bisa bilang ini kita udah masuk zona yang udah lampu kuning nih. Gitu. Kalau yang sebelumnya 80, 90 harga minyak itu masih di lampu hijau, masih aman, kita pendapatan negaranya juga aman. Tapi kalau udah lewat dari 90, udah mulai lampu kuning dan udah mulai oranye ke merah ini dari sisi APBN. Ini salah satu yang Satria hitung adalah ini nggak potensi perpindahan orang karena sekarang RON 92 ke atasnya makin mahal, akhirnya udahlah saya pindah aja ke Pertalite gitu. Itu salah satu yang membuat subsidi juga jebol nggak?
Iya, jadi kami juga sudah menghitung fair value-nya dari Pertalite ya. Jadi memang kan pemerintah itu sekarang Pertalite masuk dalam kategori yang BBM yang disubsidi, yang ada penugasan dari pemerintah. Jadi memang khawatirnya itu kan seperti ini. Kalau misalnya Pertamax naik terus nih kan, karena Pertamax itu harganya diganti tiap bulan. Mhm. Tapi Pertalite-nya itu tetap, karena ini kan subsidi. Jadi orang bisa shifting, jangan-jangan yang tadinya konsumsinya itu Pertamax gitu, karena Pertamax sekarang mungkin nanti 14.000, 15.000, dia beli Pertalite aja deh. Tuh, kalau bedanya bisa 30-40% lebih. Tapi saya sih cukup optimis ya. Sepertinya kontrol dari konsumsi yang sudah dilakukan pemerintah, Kementerian SDM, Pertamina itu cukup efektif. Jadi Hmm. kalau saya ke daerah gitu, pas saya mudik terakhir ke Sumatera udah nggak bisa beli lagi tuh Pertalite. Kalau nggak pakai aplikasi. Jadi mungkin bisa ada kontrol dari sisi APBN dari situ ya. Oke, yang tidak akan terlalu menambah beban berarti nanti meskipun harga Pertamaxnya terus menaik gitu. Ini ini kalau ngomongin lagi soal harga minyak, saya mau sambungkan ke lifting yang targetnya ada potensi tidak tercapai. Nah, apakah yang akan terjadi, Satria? Kalau harga minyaknya naik terus tapi target liftingnya nggak tercapai? Iya, betul. Jadi ini ada dampaknya bisa ke nilai tukar rupiah terutama ya. Gitu. Ke nilai tukar rupiah yang sekarang di 15.200, 15.300 itu kita itu sekarang adalah net importer dari migas. Jadi kita tuh negara yang secara impor lebih besar dibandingkan ekspor gitu loh. Nah, apa implikasinya? Jadi kalau misalnya impor lebih besar daripada ekspor, kalau harga minyak lagi tinggi sekarang, bisa ada tekanan di yang neraca dagang, neraca pembayaran, dan ujung-ujungnya bisa berdampak pada nilai tukar rupiah. Memang asumsi lifting minyak yang ditetapkan pemerintah itu sudah konservatif, 600.000, 650.000. Penurunannya tidak dramatis, tapi saya bisa bilang ini itu kalau harga minyak itu ke atas 95, bisa ada pelebaran pada neraca dagang yang bisa berimplikasi pada eh, nilai, nilai tukar rupiah, bisa ada tekanan. Ini ini mungkin nggak sih karena kita nggak tahu sebenarnya harga minyak dunia ini sampai berapa bisa mendidih dengan beberapa hal yang menjadi latar belakangnya tadi. Dengan sekarang lagi tahun politik, tahun depan lagi pemilu, mungkinkah pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga subsidi untuk bisa menekan jebolnya APBN? Ya, sepertinya kalau dilihat dari sisi postur APBN kita sebenarnya Oke. cukup aman untuk menahan agar harga BBM tidak naik. Betul. Kenapa? Karena satu, Pertalite itu secara import kontennya karena dia RON 90 tidak setinggi premium dulu. Jadi secara nominal subsidinya mungkin tidak sebesar dulu lah kalau kita tahan gitu kan APBN-nya ya. Dan dua, kita tuh masih ada windfall. Windfall itu istilahnya adalah pendapatan lebih dari karena awal tahun itu kan harga komoditas seperti kelapa sawit, batu bara itu sedang tinggi-tingginya. Itu APBN kita tuh penerimaan pajaknya dan negaranya itu sangat-sangat kuat gitu loh. Jadi itu misalnya ya tahun lalu itu ada kompensasi yang diberikan subsidi total sekitar 400-500 triliun gitu yang didapat dari uh, adanya tambahan pendapatan negara. Gitu. Kalau dilihat sih kalau tambahan pendapatan negara dari kelapa sawit, batu bara, komoditas tahun ini harusnya lebih dari cukup untuk menahan harga minyak. Ya tadi kalau misalnya sampai 100 saya bisa bilang masih lampu kuning lah. Oke. Gitu. Pertanyaannya dan kan ini sudah kita ekspektasi ya Per Riri ya, karena ini kuartal 4 itu memang kan lagi masuk musim dingin di Eropa, dan biasanya permintaan akan komoditas minyak, gas itu cenderung tinggi dan harganya cenderung naik. Berarti sampai sejauh ini karena masih lampu kuning belum perlu backup skenario ya? Iya, tapi penting bagi pemerintah untuk melakukan exercise juga ya, karena ya kalau lampu kuning mestinya udah mulai siap-siap lah. Jadi saya yakin sudah ada senarionya, tapi kalau dilihat dari awal tahun seperti kebijakan mitigasinya, pembelian Pertalite sudah dibatasi, itu sudah mulai ada diskusi mau masuk ke yang Pertamax Green gitu, Pertalite Green gitu loh. Itu saya rasa sudah kita tidak perlu khawatir yang terlalu berlebihan. Oke. Belum gitu, belum saatnya karena masih lampu kuning.
Oke. Terima kasih Satria untuk berbagi pandangan pagi ini soal harga minyak dunia. Semoga nggak nyampe lampu merah ya, udah berhenti di 90 ini. Terima kasih Satria, sampai ketemu lagi, sehat selalu.